yang am. Sajualah kerja baik dan diperbuat dewa diniatkan karena Allah menjadi ibadah. Harapan awak kepada Allah di atas amal soleh yang kita lakukan itu. Baik sekitik juga banyak barang ringan. Mudah-mudahan amal ibadah kita itu mampulah hendaknya mantapkan awak untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah. Karena itulah satu-satunya bekal yang terbaik untuk menjalani kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka Rasul senantiasa menasihati sahabat-sahabat beliau. Salah satu sahabat beliau yang diwasiatkan oleh Rasulullah namanya Jundub bin Janadah, atau nama yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Apa wasiat Rasulullah kepada sahabatnya? Wa huziza da kamilan fa inna safara ba'id. Kece Rasulullah sempurnakanlah, perbanyakanlah bekal untuk menempuh perjalanan panjang di akhirat ini, perjalanan abadi di akhirat. Karena perjalanan kadilalu itu sabana jauh. Di perjalanan jauh nak ditampuh maka bekal dan dibawa dia harus sadar, supaya dia susah dia merasai lewat tengah jalan bekalnya benar. Lalu bekal yang banyak yang dikatakan Rasulullah itu disebut Allah dalam Al-Quran. Wa tazawwadu fa innal khaira zadi taqwa. Berbekallah kalian. Kalau you mati wak berbekal. Kalau pun awak tidak ada tidak mati. Berbekallah kalian kepada Allah. Bekal untuk mati itu yang terbaik adalah bekal takwa. Maka seorang sahabat Rasulullah nama Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan man dakhala qabra bila amalin kaman dakhala bahra bila safina. Siasajulah di antara orang-orang yang mati masuk ke dalam kubur bila amalin, tidak ada mau amal ibadah. Mati hanya modal nekat, ibadah tidak ada. Lalu kenapa mati sampai tidak membawa amal ibadah, sampai tidak mau bekal itu sebab alasan nekanu tidak ada ibadah detik. Bako tidak sampai di dunia tidak beribadah. Padahal hidup umur lain panjang, rezeki lain lancar, badan lain sehat. Bako tidak beribadah. Rumah lain ke masjid, bako tidak ke masjid. Quran lain sama digadang sama ketik dan terjemah lain, bako tidak baca. Karena waktu susah, kesempatan tidak ada. Sebagian orang dalam ini kupai banyak yang tidak bisa beribadah, alasan hanya waktu tidak ada. Padahal Allah sudah mengajarkan awak waktu dan cukui kesempatan yang banyak. Cuma dia awak tidak pandai matur waktu yang dari Allah, sehingga awak merugi di dunia dan merugi di akhirat. Orang-orang yang tak ada mengaturkan waktu untuk beribadah di dunia, sehingga nanti mati dia di hadapan Allah, dia mengadu kepada Allah dengan satu permohonan, Rabbirji'un, ya Allah, bali'ani bi ana ke dunia balik ya Allah. Mana minta ke dunia balik, padahal kan lama ini di dunia. La'alli amalun sholihan fima taraktu, supaya dan bisa beramal soleh ya Allah
Sarang menjakui amal-amal dan banyak dan tinggal semasa hidup di kana waktu nak dong oleh Allah. Padahal masing-masing awak kebal waktu di Allah tu sama dan bedanya awak orang. Sama-sama 24 jam surang-surang awak. Tibo dawa awak matur waktu. Nah ketika awak dah pandai matur waktu, sehingga awak dah punya waktu untuk ibadah. Maka ulama mengatakan jangan sampai awak kau banyak waktu itu banyak awak. Nah, tuan, jangan sampai awak yang diatur dia waktu itu awak yang matur. Maka Allah sabit Al-Quran wal asri. Sabana merugilah orang yang tak pandai matur waktu. Nah waktu diberikan Allah tu cukui dalam berapa jam. Nyawa kata kau bagus sama jo piti belanja dari suami kau. Jadi mah kau belanja untuk sebulan kau 2 juta, pandai-pandai silah. Dek seko belanja untuk sebulan dan tu berapa pandai wah siang-siang wah dai. Kau sombong tu beli maco, kau tu beli balai, kau bayar lampu kau ikut. Dek kena wak pandai matur, nyoyo sadang 2 juta tu sebulan ya. Tapi kalau nak pandai wak matur, bagi kita 2 juta, kau belanja untuk sebulan tak? Tapi tak waktu-waktu wabau si masa 2 juta tu baik. Bisa jadi nak perlu dak kembali, dan tak perlu kembali. Awak gigi tak dua balik kerupuk basuh sekarang. Tuhan ya wak. Barang nak kembali dah, bako sampai nak perlu kembali dah. Dekano awak nak pandai matur gitu. Awak katu dek Allah kau itu matur. Sudah mengaring jalan sako katu untuk awak. Sudah isam jalan lalu untuk awak tu dia awak matur. Kalau tak pandai kita matur waktu, kita akan merugi di hadapan Allah. Orang-orang dan menyasar di akhirat itu dia kena merugi. Tidak ada orang merugi itu senang pasti menyasar. Dia kenapa sampai orang menyasar dia kena merugi. Dia kenapa sampai merugi dia atai dunia awak tak pandai matur waktu. Bapak Ibu cuma hormat Allah. Kalau sampai masuk mati ke dalam kubur tu nak ada buat ibadah. Nasib wak kata Abu Karsidi kama dohla bahra bila safina. Nasib wak ko samo jauh orang jatuh ke tengah laut. Berenang nak pandai sampai dah ada lautan lawe angin kancang gelombang gadang paha dan keselamat. Tak ada harapan selamat. Tapi walaupun dah ada banyak jalan selamat dan awak laijo arojo keselamat pada diri. Baca rojo cucu-cucu marawun memakai-makai sampai tanago marawun sekali arang tengah laut. Aku nonyo ku ado nelayan ku ado orang tanah aku datang belum awak itu harapan keselamat lagi. Tapi de kancang angin dan babi de kadang gelombang nama pacu-pacu de lawe ke lautan. Sekali hasoronan keluar indah ada orang menang. Ketika ada orang menang sorawak tak tolong nak ada orang datang dalam. Kalau tidak ada orang datang dalam maka merasa yang kita tengah lautan tak sampai kapan kesudahan. Habis itu pulau itu dalam kubur tu baik. Ketika masuk dalam kubur baru sadar amal ibadah tidak ada bekal nak tabaw. Orang-orang dalam kubur di maulah surang-surang orang yang ada di dunia sepanjang orang yang tahu namanya. Kan sana awak pokoknya siapa orang yang tahu namanya wah imau. Aku nanya supaya orang kau terangan dan nak menolong mawar. Tapi nanawan di alam dunia, nanurang di alam barzah tak akan pernah menangah apa yang terjadi di sini. Dekano orang dah menangah, awak main mau tu tak ada orang menolong awak. Tidak ada orang menolong awak, merasailah awak disebut bukan lagi dalam barzah. Siapa menolong? Tidak ada. Oleh karena itu akal yang berikan Allah kawan bukan saja untuk memikirkan sesuatu yang kita tinggalkan di dunia, bukan saja memikirkan bahan nasib nasanan di dunia,
tapi lebih-lebih dipakailah kakak untuk memikirkan bahan nasib nanti setelah berpisah ke alam dunia. Sebab kalau nanti dunia pun nak fikir bahan nasib laijau ada orang kau nolong. Sesusah-susah ini kita nanti dunia aduh sampai buat bertengkar. Ada di sana, ada orang kampung, ada tetangga nanti dunia apa. Tapi kalau nasib setelah berpisah jalan dunia, buksia kira-kira kalai kamanganam atau perlu dikanam. Sebab kalau datang dunia Allah gambarkan dalam Al-Quran wa ma min dabatin fil ardh illa Allah rizquha. Apapun namanya makhluk datang dunia, kau baik kecil dan gadang dan lamah dan kuih dan satu dan sakit dan mereka tidak mereka. Satu Allah itu sudah diamin Allah nasib datang dunia. Tinggal dewa secara syariat kau sahulah sahabat kemampuan Allah, sadarkan usaha itu hasilnya kepada Allah. Tapi kalau dia heran, tidak ada jaminan Allah kau selamat atau tidak. Nak selamat awal disinan atau tidak itu dipulangkan kepada dia surang-surang. Kecewa berkukuh kalau ia nak sonang wa heran, bawalah banyak-banyak dan kemenangan awak. Kalau awak dah ingin susah nanti jangan pernah awak mau nak menyusahkan awak. Itu saja resep ini. Nak senang awak daerah mau ya yang kamu menyenangkan awak. Oh nak ingin kau susah tinggalkan satu Allah yang kamu menyusahkan awak. Kalaulah berpisah badan diri awak dengan Allah, tidak adalah orang kederoi bisa mengenal badan diri. Sebab sayang orang kabake hawa sayang orang tabate. Ma bate sayang orang kawak sabate hamong kaigo di badan. Kalaulah barangkai among di badan maka barangkailah sayang orang dari awak mungkin berpindah ke badan lain. Kalaulah keluar awak dari dunia maka keluar perlulah badan diri awak dari tak kurang. Orang nanti kena kawak tu siapa? Mungkin awak duduk misalnya itu baik. Allah banyak kawan awak mungkin sama sekolah, sama sepermainan. Lah bayi dulu dua. Tak ada lagi kehidupan. Kira-kira lihat itu kena awak nasib. Tidak ada. Susah bersenyam ya sila tidak ada kena. Apa itu belum ada diri awak kalau lah bayi awak dari kehidupan awak. Mungkin awak kurang kayo dari dunia awak. Kalau berlewat mungkin 2 kilometer tiba balik penuh karangan bunga. Di kayu awak kalau kayu kan banyak orang turun sana awak. Tak sia-sia orang kalau kayu oh itu sana den. Tapi kalau banseng jangankan orang lain sana sini buat tak mampu dan sana awak dek banseng awak. Kayu awak banyak relasi awak banyak kawan pakai awak sabuah. Tapi kalau mati wabu anak bisa dipupuk di kawan banyak di kerabat. Paling nan banyak di Tuhan. Dipasang karangan bunga di tagan di rumah awak ikut balas kawan. Atau tulisan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sih. Sudah tu pulang lagi. Lah dah doa habis. Abi itu nasihat. Oh anak kalau baca kalau takana kawak kolai anak nan soleh dia ada kamu dalam dirinya insyaallah takana itu pada diri. Kalau tidak sehari 2 hari ni rumahnya lah balik kerantau takana karajo nan tabangkalai keluarga nan tinggal. Abilo nak pulang satu ni kerantang lo ni. Paling-paling pulang menyang kubur. Dah itu silang. Alamusya ko kadaroi kamangana pada diri wak. Tentu dak dolen kecari diri wak sudah. Maka perlu kalau sudah solat bertafakur berfikir awak mengana-ngana untuk madari kalau mati dan bahan nasib dan wak. Dunia adalah sanang dan pitih anak lagi banyak, lagi bersaki anak lagi datang kawak sakit. Kau makan lagi sama 3 kali sehari kadang selera nak kau makan lagi. Tapi 3 kali lah haman pokok pelaman dalam dunia. Ada negai nasi dihran dan bau. Kalau nak dikanak-kanak nasi penjadi bederan kamu.
tidak ada motivasi buat beramal. Kalau lah mati dan nanti di akhirat di kubur kubaan asyik kasana tak susah. Di akhirat besok kena raku dan tinggal atau di surga. Abdi kena apa? Itu namanya bertafakur. Raja-raja awak menghisap-hisap, menghitung-hitung diri supaya muncullah semangat motivasi untuk beramal soleh. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maka Rasul mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah, man qala, siapa saja orang-orang yang membaca, memahami, mengamalkan dalam hidupnya salasin 3 macam, wajibat lahul jannah, niscaya wajiblah dia masuk ke dalam surga. Kalau wajo wa amanah dan wajib masuk surga. Mana 3 itu kata Rasulullah? Dan patamu mungkin ala baca-baca anak awak dan SD itu apa? Apa yang pertama kata Rasulullah? Raditu billahi robba. Raditu billahi robba, aku redha Allah sebagai Tuhan. Itu artinya. Lalu maknanya yang harus kita amalkan dalam diri kau. Awak redha Allah sebagai Tuhan. Yang pertama baik. Awak kalau mengaku murah, mengaku hamba Allah itu murah. Kita lagi serakah dan orang usia namun kamu kecil celah hamba Allah. Murah mengaku. Dan susah itu mendapatkan pengakuan. Dan kita khawatirkan jangan-jangan bertakwa sebelah tangan awak surah mengadang hati bahasa hamba Allah, sementara Allah tak mengaku awak sebagai hambanya. Apa kau perlu jadi awak? Ba'abana dan hamba Allah ba'a syari' awak diakui Allah sebagai hamba. Sebab awak basara-sara iku hamba Allah, sementara awak dalam hidup hamba Allah. Bisa jadi awak maharap tu hamba syaitan nama kerajaan. Maka syarat awak diakui Allah sebagai hambanya atau disebut dengan Abdullah, budaknya Allah, syaratnya 2. Ini nampak di belakang. Para syariat dia cincin mo jadi dari mo jadi. Cincin mo jadi ini 3 di dalam. 2 pak. Dan pertemuan syarat dan pertemuan diakui Allah sebagai hambanya. Dalam diriku tidak ada yang penting kecuali Allah. Tidak adalah urusan yang paling penting kecuali urusan kepada Allah. Bahasa Bapak ini. Dalam istilah tauhid ada namanya Tuhan, ada namanya Allah. Tuhan kok banyak. Bisa jadi wak bertuhankan kepada makhluk kepada itu. Dan Allah kan Indonesia. Nah ini awak bertuhankan kepada Allah dan diakui Allah awak bertuhankannya. Salah itu tidak ada yang paling panjang dari itu kecuali Allah. Banyak contohnya awak sedang menabi padi, kau padi lampai sabi azan pun berkumandang waktu datang untuk sholat. Itu menandakan Allah membawa untuk berhenti beribadah. Karena sedang taujung hari kalau tidak takut kami awak hujan datang ikut ada yang sansu adalah kerajaan ikulah kerajaan taujung. Sehingga awak taruh jujur panggilan azan awak wailahkan. Lah sampai ku jam 3 baru berhenti waktu kerajaan. Kalau mau dicuak terhadap panggilan Allah, ketika itu Tuhan awak Allah. Tuhan awak lah sawah. Bapa itu bukan sawah yang awak pentingkan. Yang syarat bertuhan dengan Allah yang awak pentingkan. Ima awak beradu mangas kerajaan barang orang Melayu kakadai. Kalau Allah itulah main. Kalau awak jauh budak hambanya Allah, awak harus mengutamakan urusan awak. Tidak ada yang lain. Dan kedua, syarat awak diakui Allah sebagai hambanya
Awak harus rela hidup menurut aturan Allah. Jangan sampai Allah tu banyak awak tu banyak Allah. Jangan sampai aturan Allah tu banyak awak ikut aturan Allah. Dari jago lalu sampai lalu banyak satu Allah dan itu oleh Allah kawan. Allah memberikan aturan tu bukan untuk Allah, untuk awak. Indah anu cakap perintah Allah kecuali perintah Allah itu isinya kebaikan. Kalau awak kerajaan. Indah anu cakap puluh larangan Allah kecuali kalau kerajaan larangan Allah menimbulkan mudarat. Kau Nabi menyuruh kata Rasulullah, jaddidi safinah fa innal marahmat. Perbaharuilah kapal sampanku karena lautan nan kali tampuh tu sabana dalam kecil Nabi pada sahabat. Amaknya ada perbaharui sampan. Lurian ni berasihan ni kuah. Liang sila supaya apa yang kita kerajaan menghasilkan pahala, apa yang kita tinggalkan menghasilkan pahala. Sebab pahala kita pewarun mengarahkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tidak satu Allah orang mengarahkan perintah Allah itu dapat pahala, dapat balasan sebab kalau yang kerajaan perintah Allah tidak karena Allah, tak dosa. Yang kerajaan perintah Allah dia ada karena Allah. Oh dalam ibadah kan ada niat ujungnya lillah. Innamal a'malu binniyat. Ini Nabi sukunya amal itu tergantung jadi. Kalau betul ni itu tidak. Kalau dulu ini, kalau betul ni, aduh balasan pun tidak, nol nilai. Kalau itu perlu niat, perlu wajib niat, wajib berniat dalam segala amal. Lalu ulama mengatakan, bani ku aku noyo. Maka awak disuruh bani aku no niat itu dewa. Tiga aku no niat. Satu niat aku no untuk membedakan antara karajo awakku yang adab jo ibadat. Itu aku no niat. Karajo awakku ada yang adat, ada yang ibadat. Untuk membedakannya aku lah aku no niat. Contohnya mandi. Ada mandi waktu de angin, mandi de pulang ke sawah, ada mandi waktu de kumuh, ada mandi namanya mandi wajib, mandi sunat. Mandinya sama, airnya itu, sabunnya itu, kadang caranya sama. Untuk membedakan antara mandi adat dan mandi ibadat, kau apa? Disitulah gunanya niat. Kadang awak cari apa itu, ada orang kau ni sholat, hendak ulang-ulang dekat dia. Allah, dah duduknya ini. Pas waktunya baca ruang soli, panjang-panjang sampai. Saya ngomong soli soli Nabi dan jangan terus kok ulang-ulangnya. Hendak, itu nak duduknya itu. Niat tu makarana mefeli, basaratun nyokaraj. Solat dimulai dengan 3 perkara. Solat kau dimulai dengan 3 perkara. 2 na wajib, syirik dan sunat. Aku solat. Mana 2 na wajib itu? Batakbir, syirik, bani. Dan sunat mangkai tangan tu sarangkai barang. Saing sarangkan. Tak boleh dulu kuliah. Tangan, af'alnya tangan mangkai. Muncul mewajah takbir. Hati bani. Jadi menjadi masalah ketika takbir dan ke boleh mencolok hati waktu ada nado di situ dan itu haru. Itu masalah. Kalau ushali itu bukan niat itu lapasnya niat. Dibaca sebelum orang takbir sunat kata Imam Syafi'i. Ada. Dan di sini yang dibebu paling tidak 3 pula sah niat. 3 waktu isi niat. Jadi ketika mencoba Allah bantangan wangke itu nanado dia tiwa 3 wah. Dan pertama namanya qasdun posak. Dan kedua namanya ta'ib. Dan ketiga namanya ta'arud. Anan ta'ib, anan qasad. Aku sholat. Aku nanya dia. Aku sholat itu namanya qasad.
Jadi ni tubuh awak disuruh menit itu awak sadar, nengkosan, sadar awak basuh awak solat. Jangan sampai awak menghayal penganak tak kamar tak biaya. Kadang-kadang agak salah baru sadar ni solat sebentar rumah, melayang kan baru banyak kerta banyak timur penganak. Sudah orang baru sadar awak. Itu nak ada kosan. Mana? Di kosan itu adalah aku solat. Kemudian tayin itu namo solat. Solat kerajaan kau namanya aku. Solat maghrib, kau solat isya, kau solat sunai aku. Pasabi namanya. Kalau begitu aku solat maghrib. Tinggal ta'arud dulu. Ta'arud kau majalian hukum solat kau sunat atau wajib. Aku solat maghrib wajib. Kalau solat maghrib aku solat maghrib wajib sebagai makmum karena Allah. Selesai. Aturan rukun niat lebih. Ada qasatnya, ada ta'yinnya, ada ta'arudnya. Qasatnya alman menyatakan aku salat, yang ta'yinnya menyabikan nama salat apa? Yang ketiga namanya ta'arud, menjalih rukun salat wajib atau sunat. Anda, Bapak Ibu cuma memantau. Dan kalau gunung niat itu adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Solat kadang-kadang rakaat musamu baca musamu. Membedakan bahwa ada sekilah gunanya dia. Ada solat zuhur, ada solat asar, ada solat sunat subuh, ada solat subuh. Samu 2 rakaat baca dosamu. Disitulah kerajaan bedanya. Aku solat subuh, mana subuhnya? Maka perlu. Nah, jadi luruskan niat awak beramal sekecil apapun awak ikhlaskan karena Allah. Karena Nabi mengatakan ya ayuhan nas akhlisu amalukum, hai manusia, kalau beramal itu ikhlaslah karena Allah. Fa inna Allah la yaqbilul amal illa ma khalasa lahu. Sungguhnya Allah tidak akan menerima amal sekecil apapun kecuali amal yang dilakukan dengan ikhlas. Kalau awak beramal maru'an orang kama meleh amal awak kekecewa. Orang beramal sengajuan mempacari amal nu ka urang. Baik sedang beramal pun sudah beramal. Aduh sengajunya menampan ka urang beramal kau. Tujuannya menampan ka urang. Nak nampak orang sudah datang pujian orang kayu. Kalau cara itu namanya riya. Bikalah kata ulama di dalam kitab Al-Adhkar, riya dengan syirik itu beda. Kalau orang beramal dan karena ingin dicari orang itu namanya syirik. Kalau meninggalkan amal dan karena orang itu namanya riya. Itu kata ulama dalam kitab Al-Adhkar. Beda. Kalau beramal dan karena ingin amal kau dicari orang, atau ingin orang kama malih amalwa, itu namanya syirik. Namanya syirik khafi. Syirik itu ada syirik jali atau syirik khafi. Dan syirik jali itu sangajo awak sadaro tekad membanding-bandingkan kekuatan Allah dengan kekuatan Allah. Atau yakin tiwa bahasa duniaku, di duniaku makhluk ada yang bisa mendatangkan manfaat, ada yang bisa mendatangkan mudarat. Yakin dan tiwa bahasa alam kamu meribakai dengan syirik jadi. Contoh guna kali bisi dulu ya. Oh bisi. Ada. Contoh. Kan kejadian ustaz banyak cerita nak minum ikut contoh kaji nak dalih nak berapa. Awak sana mau di bawah minum bismillahirrahmanirrahim. Ketika lagi minum aja hilang oh ya. Bagaimana yakinan nan ketika itu ni? Kalau yakin awak ayat kena menang awis, maka yakin awak basuh alam memberi bakih. Kalau begitu syiriklah dimulai. Secara zahir kan ya ustaz nampak dia boleh minum mau hilang. Zahir dia keyakinan awak nak cara itu. Baru ketika ayat lalu di tenggorokan awak Allah takdirkan awis hilang.
Baik itu kem. Makan baik dulu. Lita pari makan wak sudah makan kanyang pari. Aja dia kini nasi itu kemanyang memberi. Karena alam tak memberi bakai. La nafi'a wa la dharra illallah. Illa ada cara di alam dunia yang bisa memberikan manfaat, yang bisa mendatangkan mudarat illallah, kecuali Allah saja. Kalau kanyang boleh makan, maka keyakinan ketika nasi sampai ke lambung, Allah takdirkan kita wa ilah. Apa itu menjaga tauhid? Itu namanya syirik khafi. Ubay baitullah awal disuruh nasaki berubailah. Dah berubay wa nasihat awak. Ya Allah takdirkan awak tidak sehat. Kalau sehat wajah yakin ubay kosan yang benar hebat. Ketika ubay itu dilakukan itu syariat untuk awak dari Allah. Kerajonlah. Tapi ketika hasilnya menyehatkan, aja yakin ubay itu nangkui. La nafi'a wa la dharra illallah. Tidak ada yang mendatangkan manfaat, tidak ada yang bisa mendaratkan kecuali Allah. Tidak. Maka dalam Islam ada namanya takdir mu'alaq, ada namanya takdir mubram. Takdir itu dua berau. Jangan awak kasadwalah takdir Allah ada dua macam takdir. Kalau takdir yang mu'alaq namanya ketentuan Allah yang masih ada harapan awak untuk merubahnya, baik jauh usaha ataupun jauh doa. Contoh awak sakit berubah. Dari ubay kimia sampai ke ubay alami wa makan, dari pucuk ubi sampai ke jelatang lawan amih lawan minum. Ternyata awak lah minum itu sehat. Berarti nak datang waktu terjadi mu'alaq dari sakit bisa sehat dengan lalu perantara sana usaha awak. Oh awak mesti bisa jadi kayu. Lalu usaha di sana awak takwa kayu. Itu namanya takdir mu'alaq. Karena dari masjid bisa berubah jadi kayu. Tapi kalau awak merubakan kamari tapi penyakit ilah pitih habis sawang latar kutajua indah doa kale lagi usaha nak penyakit nak coba dan suatu. Kalau itu namanya takdir mubram. Tak ada usaha di jaisan berubah baik jauh jamaah ataupun jauh usaha. Itu namanya takdir mubram. Bila takdir kau datang kalau melalui dengan usaha. Dalam kamu itu kan ada namanya doa, ada namanya ikhtiar, ada namanya tawakal. Jadi raditu billah itu aku redha Allah sebagai Tuhan. Awak dituntut untuk bertawakal kepada Allah. Ibu-ibu kita karena ada arti tawakal. Berserah diri. Berserah diri. Itu. Tawakal itu disebut secara lumawi berserah diri. Tapi secara praktek dalam kehidupan dalam syar'i itu arti tawakal. Tawakal itu adalah menyerahkan hasil usaha awak ke Allah. Usaha awak hasilnya di Allah. Dan kerja awak Allah salahkan ke Allah. Dan kerja awak ke usaha dan hasilnya kerja Allah. Dengan tawakal. Kerja awak kerja awak. Engkau mengalih waktu kerja awak mengalih dulu. Datang orang Bali itu dah kerja awak lain. Kerja Allah. Kerja Allah jadi kakau dan awak. Kerja awak silakan kerja Allah serahkan ke Allah. Jangan tawakal. Jangan sampai awak bakaku kerja Allah bisa terjebak awak perbuatan syirik. Awak mengalih dari pakan saat itu ucap ramaaj. Kalau nak kepakan wak paparak. Ketika wak paparak macam kau tanah semua wak pisau pendek lewat karik. Tapi bentuknya aneh. Muncul keyakinan pisau keramik. Bawa ke pasar masuk ke dalam laci pitih wak pisau. Sejak pisau bakaran yang masuk dalam laci pitih. Woi bapak cupa pitih masuk kemari orang Melayu kadewa. Saya mau pitih singgah saya masuk laci. Sudah tu cari ini sampai pisau bantu kelera. Tapi kasihan luar biasa. Sejak pisau kohado dalam laci,
Ram belajar. Atau nanti Syekh Gali terjebak masalah. Kalau tidak masalahkan hasil kerajaan kepada Allah. Saran kepada Allah. Jadi nan tawakal teguh menyerahkan hasil usaha kepada Allah. Beramal kepada dulu dan beramal kerja Allah dan nasib kerja Allah barang kerja Allah kita pekkan baru dan jalan awak lakukanlah amal yang terbaik. Harapan awak mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan pernah awak menuntut balasan amal kau di dunia. Orang banyak dah mau beramal barang tak kan nak nampak balasannya. Ada orang tanya kamu apa? Baik, Ustaz, puasa Syawal kan 6 hari balasannya itu. Apa bentuk balasannya Ustaz? Kalaulah sekali muka surau dapat disesuaikan semakin kau beribadah. Iko nak dua balasannya cuma kau malih orang beramal. Anda. Dan jawab apa? Dunia darul amal wal akhirah darul jaza. Kita datang dunia, pun dia untuk beramal dan untuk menerima balasan amal. Wal akhirah darul jaza wal darul amal. Akhirat sampai kita menerima balasan bukan sampai kita beramal. Dengan dunia bukan sampai menerima balasan amal, hanya sampai kita beramal, maka beramallah. Jangan menuntut itu ke Allah, amal waktu kena balik dari dunia. Oh bukan Allah tidak bisa membaliknya. Kata ulama kalau dibalik Allah amal awak dengan dunia, dengan materi dunia terlampau rendahlah nilai amal awak kalau dibalik dengan materi dunia. Sekali ke surau dapat di sekarang. Tak ada balasan tu tidak. Di sekarang enggak. Kita aku nilai di sekarang kalau dibandingkan dengan amal sekali beribadah. Itu muka Allah tak aku memalih amal dengan dunia. Contohnya rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Salat sunat subuh 2 rakaat saja itu di sisi Allah nilainya lebih baik daripada dunia atau seisi-isinya. Itu salat sunat subuh saya baru dua ada mengenal lagi dunia seisinya. Apa Allah akan membalihnya balasan ibadah ibadah apa? Karena tidak seimbang. Karena dunia aku di sisi Allah jannahul ba'udah. Dunia aku di sisi Allah tak ubah lebih hina daripada sayap nyamuk. Itu nilai dunia aku di sisi Allah. Menurut awak dunia aku gadaku. Menurut awak dunia aku nilai tinggi di sisi Allah tak ada nilainya. Jatuh Nabi jannahul ba'udah sama dia sayap. Lau kanat di dunia ta'lu fi jannahil ba'udah. Kalau adalah nilai dunia itu seperti nilainya sayap nyamuk kata Rasulullah, ma saqa kafiran min asabatil ma'in. Ni saya nak dapat orang kafir itu minum air dunia walaupun sangat kuat bagai tak dapat dia minum. Kalau nilai dunia sisi Allah sama nilai sayap nyamuk. Tapi nyatanya orang kafir kayu-kayu lebih dari awak. Bahasa bukan saja minum, bukan saja makan, tapi kayu orang kafir. Karena dunia aku nilainya lebih hina daripada sayap nyamuk. Jadi hina aku pakai dengan sabiak-biaklah. Sama orang yang kutupik bulan puasa untuk rayau. Dah seminggu sudah rayau kutupik tergantung masih di bini dia buah. Ada kuah, ada beruang, ada makan. Tu buang sila. Ketika buang pun tak ada waktu tujuan saya akan ambil sila. Oh, tibunya bukan makanlah, ayam-ayamlah. Baku buat baku serahlah saya akan ambil sila. Dia kan tak menilai lain. Tak ada nilai itu maka buat saya akan ambil sila. Dunia aku bertulung. Karena nilainya tak ada maka dunia aku siapa ambil. Tapi kalau dia heran, nikmat Allah aku tertentu dengan Allah. Karena nilainya tinggi. Anda Bapak Ibu cuma dimuliakan Allah. Jadi raditu billahi rabban. Awak reda Allah sebagai Tuhan. Hanya Allah lah yang kita yakini satu-satunya yang wajib kita sembah. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal, menyerahkan segala urusan lawan. Bukan urusan yang kita serahkan, hasil usaha yang kita serahkan kepada Allah. Anda sudah hanya kepada Allah lah kita meminta. Dan kita redo dengan aturan Allah, redo dengan ketentuan Allah, redo dengan perbuatan Allah. Aturan raditu billahi rabban. Redo awak dengan ketentuan Allah.
Nah sajolah ketemu Allah nan datang awak sabui ku dengan redha. Kalau begitu kata Allah itu dua perkara. Ada kata Allah ku nan menyenangkan awak, ada kata Allah ku nan menyusahkan awak. Ada nan ketujuhnya awak datang, ada nan tidak. Kalau nan ketujuh nan sesuai hati awak nan datang, awak sabui ku dengan syukur. Kalau nan datang ku nak ketujuh dia awak dan sesuai harapan awak sabui dengan sabar. Orang yang bersyukur datang nikmat, orang yang bersabar di atas musibah, itulah orang yang redha dengan ketentuan Allah. Nak redha Allah kawak, redha awak dulu dengan ketentuan Allah. Jadi kalau nikmat dan senang datang saudara orang redha. Tapi kalau nanda ketujuan datang awak menerima, dan bisa menerima cara itu orang beriman. Orang yang bisa redha, orang yang bisa bersyukur, dan nikmat yang bisa bersabar dan musibah, itu orang beriman. Maka orang beriman itulah hidupnya selalu bergelut dengan kebaikan. Kalau nak beriman tak bisa. Nah orang beriman itulah nanti nak masuk surga di akhirat. Orang beriman yang mana? Orang yang beriman yang redha dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang dua perkara. Kalau datang nikmat dia terima dengan syukur. Kalau datang musibah dia sambut dengan bersabar. Maka dia redha. Orang yang redha dengan ketentuan Allah, maka Allah redha dengannya. Allah berikan dia surga nanti di akhir. Nah masuk surga itu syariat. Ada orang masuk surga itu dua macam saja. Tidak ada lain. Orang yang syukur dan nikmat, orang yang bersabar dan musibah, dia di akhirat nanti masuk dalam sana. Maka di zaman sahabat ada namanya si Imran. Imran kamu orang keturunan Afrika Ethiopia, orang hitam. Orang sadwalah ada di sana. Lahnya pendek, nyumbule, kale, pesik, pejarawe, limo di dosi korban. Tapi nan anehnya mungkin takdir Allah nan berlaku. Semuanya dapat biniku nan rancang di Madinah. Oh ya. Bedanya siang ke malam. Awak nan buruk sadwalah ada dia. Lah biniku nan rancang ada dia. Deno nampak rumah cano itu rasa-rasa mimpinya nampak rumah cano itu kalau tak seimbang jauh. Kalau yang mencari rumah sejam 2 jam pun tak pernah mengijau jematur. Baik sangat terpesona dengan kecantikan rumah. Nah ketika itu kecil si istrinya kepada si Imran. Bapak itu bana matuda mencari Allah. Kecik si Imran datang uang sanang, tak bisa dihitung bahagianya tidak dapat rumah cantik. Kecik ini kalau itulah perasaan yang ada bahagianya sanangnya udah mendapatkan apa? Insya Allah nanti di akhirat kita berdua ke masuk surga. Kecik si Imran tahu dengan jawab. Karena orang masuk surga itu 2 perkara saja. Orang yang bersyukur dan nikmat, orang yang bersabar dan musibah. Lalu hubungan jawab kata suaminya, udah sabana bersyukur dapat pilihan campur dia apa? Dan nama insya Allah dah sabana bersabar lu dapat lagi buat muda apa? Orang yang bersyukur, Allah yang bersabar, kita berdua berangkat ke surga. Baik itu orang memahami takdir Allah ini. Ya takdir Allah itu tak bisa dia kakak. Contohnya, ada orang tu gagah tinggi, bapiti, cerdas, sekolah tinggi. Sampai ke kini tak bini-bini. Bayang. Ada orang kau menangah, hutang menangah, kayu indah, bantu menangah. Lampai kali kau bini. Tahu ya? Itu dari Allah. Ada orang polisi. Awak rancang putih beras, awak cari sekolah tinggi. Behendol kerja orang kini. Sampai ke kini tak laki-laki. Iko pajak kau putih hidak, hitam hidak, tak menangah, ansik. Tapi lah sampai 7 kali lagi. Apa yang? Itu nanti dari Allah nak pengkaran. Asalnya itu, kalau awak matu awak nak beriman mencari mungkin awak bisa datang berurusan kau, bisa berurusan kau, kau berurusan bisa berurusan kau lagi. Ayo dah waktu banyak katarak, banyak amah. Awak rancang tinggi sampai laki bantu awak. Tidak bisa jadi laki-laki awak kecil kena pelan bagi.
tetapi itulah takdir ketentuan Allah. Jadi awak disebut nang dua perkara kau pasti datang kawan. Kalau nak nikmat mendatang pasti musibah. Karena wakai selama kita bangun ini ditinggal di bumi Allah dan dua perkara kalah dan datang kawan satu ayat. Kalau nak nikmat musibah, kalau nak nikmat musibah, kalau nak sehat sakit, kalau senang susah. Mesti dulu. Tanda ama ujian nano anu di dunia kau dua perkara. Nak dapat pembelasan sungguh di akhirat lulus dengan ujian pak. Ada ujian kesenangan, ujian kesusahan. Dan senang kalau nak lulus awak sambut dengan syukur, dan susah nak lulus awak sambut dengan bersabar. Nah itulah Quran sebut dengan redha dengan ketentuan, wa tardha bi qada'i, engkau redha dengan ketentuan Allah. Allah redha kepadamu, maka Allah tempatkan kita dalam surga. Bapak Ibu cuma nama Allah. Lalu yang kedua kita sampaikan. Satu, raditu billahi rabban, kata Rasulullah. Dan kedua, wa bil islami dina. Yang kedua, Islam awak redha. Islam sebagai agama. Nah agama kamu ada namanya dinus samawat, ada namanya dinul ard. Dinus samawat itu agama yang turun dari Allah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Agama inti ajarannya sama, tauhidullah, agama yang mengajarkan tentang keesaan. Ada agama yang namanya dinul ard, agama yang dibuat orang berdasarkan akal, berdasarkan logikanya dibuat agama. Itulah agama mardud yang ditolak oleh Allah. Inna Allah Islam, agama yang di sisi Allah yang diterima Allah, yang hak adalah satu, agama Islam. Dinus samawat. Anda amak awak Islam nak selamat awak dalam Islam, ikuti aturan Islam. Jangan Islam kau masuk ke awaklah yang masuk ke diri awak menurut aturan Islam, barulah kita selamat sesuai dengan nama agama awak. Islam itu selamat sejahtera. Anak selamat awak itu diri awak banyak Islam dan selamanya awak. Kamu yang solat awak banyak solat dan solat itu banyak awak. Kalau solat banyak awak itu bila tak kenal. Karena jodoh capek ramai banyak awak jelas. Maka solat awak banyak solat, Islam awak banyak Islam dan Islam banyak awak. Dan terakhir kata Rasulullah, Nabi Muhammad Nabi wa Rasulullah, awak pun redha Nabi Muhammad itu adalah sebagai Nabi awak. Kalau redha bukti redha awak Nabi Muhammad itu adalah Rasul Nabi awak, maka awak satu-satunya yang patut kita jadikan uswah dan qudwah dalam kehidupan adalah Nabi Muhammad. Asilah kerana awak mengasihi guna dicontohkan ini. Nah kalau kita baca, kita amalkan nanti kau perkara kata Rasulullah, wajabat lahul jannah, wajiblah awak masuk ke dalam surga. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kajian awak malam ini ada manfaat dan faedahnya. Ilmu yang kita dapat mudah-mudahan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, hati kita selalu dibimbing oleh Allah dengan hidayah dan taufiknya, sehingga bertambah kurang dan ahwal di dunia, bertambah banyak amal soleh, bertambah dakik langkah hidup menuju kematian, bertambah dakik pulau hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah kumpulkan kita dalam surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tasnai baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah